Bapak, Ibu, Saudara-saudari, salam jumpa buat kita semua. Kita bersyukur boleh kembali berjumpa di akhir pekan ini, di malam minggu ini. Mensyukuri segala kebaikan Tuhan terus kita alami dalam hidup ini hingga kita boleh ada di akhir pekan ini lagi dan berada di awal bulan Agustus ini. Untuk itu kembali kita akan bersama bersekutu untuk membaca dan merenungkan firman-Nya. Mari kita mulai dengan memohon tuntunan Roh Kudus Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa Surgawi pemelihara kehidupan kami. Sungguh kami mensyukuri segala kebaikan pemeliharaanmu yang terus kami alami. Kami ada di akhir pekan ini, di awal bulan Agustus ini, semua bukti kemurahan Tuhan. Karena itu Tuhan, kami datang kepadamu dalam syukur kami, dan kami hendak membaca merenungkan firman-Mu. Roh Kudus tolong kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita bersama membuka Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-33. Dan kita akan fokus pada ayat yang ke-33 yang berbunyi demikian. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, kita semua, saya dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tentu kita semua sama bahwa damai sejahtera adalah hal yang kita semua rindukan. Bahkan bukan hanya saya dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tetapi semua orang di dunia ini kerinduannya sama dengan kita bahwa mengalami damai sejahtera. Sehingga segala upaya akan kita tempuh agar damai kita peroleh dalam kehidupan ini, baik secara pribadi, dalam bersama keluarga, maupun dalam berjemaat, dan juga bahkan antar negara. Itulah sebabnya pasukan perdamaian pasti dibentuk di sebuah negara. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya dan kita sebagai orang yang beriman, kita diingatkan oleh Galatia 5 ayat 22 bahwa damai sejahtera adalah salah satu buah roh. Lalu bagaimana dengan saya dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari? Adakah damai sejahtera itu mewujud dalam kehidupan kita setiap hari? Bukankah seharusnya damai sejahtera kita alami setiap hari? Bapak, Ibu, Saudara-saudari, namun kondisi real, kondisi nyata atau fakta dari kehidupan kita, bahwa ada begitu banyak situasi yang membuat kita sulit untuk mengalami damai. Memang dalam bacaan kita saat ini, bahwa selain menjanjikan damai sejahtera, Tuhan Yesus juga memastikan bahwa masalah besar akan dialami oleh mereka yang menjadi murid-murid-Nya. Lebih tepatnya dikatakan, mereka akan menderita penganiayaan, sebagaimana dalam ayat bacaan kita saat ini. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Nah, lalu bagaimana mungkin damai sejahtera akan diperoleh dalam situasi ini?
Tuhan Yesus menyatakan kepastian berikut ini bahwa Aku telah mengalahkan dunia. Yesus telah mengalahkan dunia. Yesus memegang kuasa tertinggi. Itu kita bisa juga lihat dalam Matius 28 ayat 18. Bahkan segala sesuatu diletakkan di bawah kaki Yesus. Dalam Efesus 1 ayat 22. Sebab itu, tidak ada masalah yang luput dari pandangan Tuhan. Bahkan tidak ada masalah yang terlalu besar untuk ditangani Tuhan. Olehnya itu, Yesus tidak mengajar murid-muridnya bagaimana cara menghindari atau melarikan diri dari masalah. Tetapi bagaimana menghadapi masalah dengan memandang dan berharap kepada Yesus. Ini jugalah yang sampai kepada saya dan Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita dalam perjalanan hidup beriman ini tidak diajari untuk lari atau menghindari masalah. Tetapi kita diajari bagaimana menghadapi masalah. Dalam setiap permasalahan kita mengingat bahwa semua masalah yang kita hadapi takluk di bawah kendali Tuhan. Dan tidak ada masalah kita yang besar untuk ditangani oleh Tuhan. Semua ada di bawah pengendalian kuasanya. Usaha manusia dalam menghadapi masalah dapat meredahkan masalah, dapat memberi damai, tetapi damai itu hanyalah sesaat. Kehadiran Roh Kudus memungkinkan saya dan Bapak Ibu Saudara-saudari memiliki damai sejahtera yang melampaui segala akal. Bagaimana caranya? Dengan mengarahkan hidup, mengarahkan diri kita pada pribadi yang memegang kendali atas segala situasi yang hadir dalam hidup kita, yaitu Yesus Kristus yang telah mengalahkan dunia. Badai masalah takkan dibiarkan Tuhan Yesus untuk kita alami melampaui kekuatan kita. Itu juga janji firman-Nya pada kita. Namun justru makin membentuk kita untuk makin menyadari siapa kita. Kita adalah murid-murid-Nya, kita adalah umat-Nya yang harusnya senantiasa memandang dan mengarahkan hidup ini hanya kepadanya yang mengendalikan hidup kita. Dan bahkan kita juga lewat permasalahan-permasalahan hidup kita makin mencerminkan siapa Tuhan kita. Tuhan beserta saya dan Bapak Ibu Saudara-saudari. Amin. Mari berdoa. Di kesempatan di awal bulan Agustus ini Tuhan, dalam sukacita kami bersama, dalam menghayati kasih dan setia, kami terus berserah diri bahwa ketika kami boleh ada di hari pertama bulan Agustus ini, maka penyertaan Tuhan jualah yang akan terus beserta kami semua. Janji firman-Mu meneguhkan dan menguatkan kami bahwa memang dalam menjalani hidup ini masalah pasti akan selalu ada. Tetapi kami akan terus mengarahkan hidup dan diri kami hanya kepada-Mu, sebab Engkau yang mengendalikan semuanya dan berkuasa atas semuanya. Lindungi sertai kami Tuhan dalam sepanjang perjalanan hidup kami ini, sebab kami hanya mengandalkan-Mu. Dan lindungi kami sepanjang malam ini dalam peristirahatan kami. Kami beristirahat dalam rangkulan damai sejahtera Tuhan untuk terus menikmati berkat-berkat Tuhan, terlebih kekuatan dan kesehatan. Mohon ampun atas salah dan dosa kami Tuhan. Terimalah syukur dan pengharapan kami ini demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, sampai jumpa dalam ibadah minggu besok. Tuhan memberkati kita semua.